Selamat pagi, siang, sore, Pak Imam dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok PRSDM, ada Judika, saya sendiri, Keja, dan Wendy. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Studi Pengaruh Pelaksanaan Mentoring terhadap Work Engagement Generasi Z di Indonesia, Peran Mediasi Perceived Organizational Support, dan Work Mindfulness. Pada presentasi ini kami akan membahas latar belakang penelitian, tinjauan literatur, hipotesis dan model penelitian, hasil pengujian data, kesimpulan dan implikasi manajerial, serta keterbatasan penelitian dan saran. Pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang atau hal yang mendorong kami meneliti mentoring dan work engagement pada penelitian ini. Jadi, berdasarkan penelitian atau riset dari Mercer, Indonesia memiliki tingkat engagement karyawan yang relatif tinggi atau berada di atas rata-rata Asia Pasifik. Tapi ternyata dari angka work engagement yang tinggi ini, 30% dari karyawan Indonesia itu kurang mendapatkan kegiatan pelatihan dan pengembangan dalam tempat kerja. Hanya ada 60% karyawan yang diketahui atau yang mengidentifikasi bahwa mereka punya pemahaman yang tinggi tentang kesempatan karir ke depannya. Jadi meskipun engagementnya tinggi, mereka tidak tahu ke depannya karirnya akan seperti apa. Gitu. Terutama pada Gen Z. Jadi di Gen Z ini mereka sangat mencari kesejahteraan dalam pekerjaan mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka kurang menemukan kesejahteraan ini dalam suatu pekerjaan, mereka akan lebih mudah mencari kesempatan lain di tempat lain gitu, di perusahaan lain untuk pengembangan karir mereka tuh. Hal ini juga didukung oleh riset oleh Hal ini juga didukung oleh riset Gartner yang mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki mentor biasanya 5 hingga 6 kali lebih berpeluang untuk promosi dibandingkan rekan kerjanya yang tidak memiliki mentor. Oke, untuk bagian selanjutnya, kita juga akan melihat terkait dengan tujuan penelitian kami pada kesempatan kali ini. Sebenarnya apa yang ingin kami capai? Pertama, kita melihat dulu dari segi pendekatan penelitian. Untuk pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan secara positivisme atau secara umum ini kita menekankan terhadap adanya penerapan untuk metode research atau riset ilmiah secara objektif. Dalam hal ini kami memang menggunakan pendekatan ini karena metode yang digunakan adalah penelitian berupa penelitian kuantitatif, sehingga metode kuantitatif ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pendekatan positivis, di mana nantinya dalam penelitian ini kami menggunakan survei atau form yang akan kami sebarkan terhadap responden atau sampel utama yang akan menjadi acuan dalam penelitian kami, yang nantinya akan mengisi form berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel yang kami teliti yang memang secara untuk kriterianya akan ditentukan berdasarkan memang kriteria-kriteria yang sudah kami tetapkan untuk proses penentuan sampel. Sesuai judul, merupakan bagian dari generasi Z, serta secara khusus melihat apakah terdapatnya pengaruh dari segi industri yang kami pilih, yakni dari segi industri fast moving consumer goods atau perusahaan FMCG. Lalu yang kedua, secara khusus apa yang sebenarnya ingin kami teliti dari penelitian ini, kami ingin menguji apakah memang ada pengaruh antara mentoring terhadap work engagement dari karyawan yang kembali merupakan dari generasi Z, yang studi kasusnya akan kami teliti merupakan generasi Z di Indonesia, dengan persepsi bahwa memang terdapat adanya dukungan atau pengaruh dari organisasi secara langsung atau dalam segi ini merupakan perusahaan yang terlihat dari adanya perceived organizational support, merupakan variabel mediasi kami, serta kebermaknaan kerja atau work meaningfulness dari perusahaan atau dari organisasi sebagai peran mediasi dari pengaruh tersebut. Jadi kami ingin melihat apakah sebenarnya mentoring serta work engagement ini juga dimediasi oleh beberapa variabel seperti dukungan dari organisasi atau perceived organizational support, serta kebermaknaan kerja atau apa yang mereka lakukan dengan melihat work meaningfulness dari apa yang mereka lakukan.
Baik, kali ini saya Wendy akan melanjutkan pembahasan pada bagian mengenai tinjauan literatur dan hipotesis, di mana di sini terdapat 5 bagian yang akan saya jelaskan. Pertama, terkait mentoring dan work engagement, kemudian mentoring dan POS, kemudian mentoring dan work meaningfulness, kemudian POS dan work engagement, dan terakhir work meaningfulness dan work engagement. Nah, jadi yang pertama akan masuk pada bagian jelasan mengenai mentoring dan work engagement, di mana secara umum mentoring itu merupakan satu kegiatan yang melibatkan proses pemberian nasihat dan bimbingan terhadap pengembangan karyawan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman kepada eh, karyawan-karyawan yang lebih kurang berpengalaman. Dan orientasinya itu lebih ke pengembangan karir secara jangka panjang, di mana mentoring ini melibatkan pembekalan skill-skill yang tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang dan lebih bersifat soft skill. Dan mentoring ini juga bisa dikatakan berkaitan erat dengan keberhasilan seseorang, di mana mentoring ini di berbagai penelitian itu dibuktikan bahwa terdapat pengaruh positifnya, seperti misalkan peningkatan job satisfaction, peningkatan gaji, dan juga peningkatan pengaruh yang lebih besar dalam perusahaan. Dan di sini dikatakan pula bahwa mentoring sebagai salah satu sumber daya pekerja itu merupakan salah satu faktor pendorong utama terhadap peningkatan work engagement, yang mana ini dapat mendorong karena dapat mendorong pertumbuhan pribadi karyawan serta pembelajaran dan perkembangannya. Dan ada juga penelitian lain oleh Shaufli dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa dukungan sosial dan kesempatan belajar punya pengaruh positif terhadap work engagement karyawan, sehingga kami rumuskan hipotesis satu, yakni mentoring berpengaruh positif terhadap work engagement. Oke, kemudian antara mentoring dan POS, yang mana POS ini merupakan suatu extent atau tingkatan sejauh mana si karyawan ini meyakini atau percaya bahwa perusahaan tuh menghargai kontribusi mereka dan mempedulikan kesejahteraan mereka dalam bekerja. Ya, jadi lebih ke persepsi yang dibangun oleh si karyawan ini. Nah, jadi di sini karyawan tuh bisa mengembangkan persepsi mengenai sejauh mana penghargaan perusahaan terhadap kontribusi mereka. Dan ketika karyawan itu punya persepsi, kalau mereka didukung oleh perusahaan, mereka akan terdorong untuk mengerahkan kontribusi yang lebih besar demi kemajuan perusahaan, karena mereka merasa tanggung jawab yang lebih besar dan juga merasa balas budi atau terima kasih kepada perusahaan. Nah, tentunya di sini POS dapat meningkatkan work engagement karyawan, ya kan? Karena itu tadi, ketika memang dia merasa dirinya dihargai, dia akan memberikan lebih kepada perusahaan. Dan salah satu bentuk dari support yang diberikan organisasi secara tidak langsung melalui atasan adalah mentoring. Dan mana mentoring ini juga dimediasi oleh POS berdasarkan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa karena support yang diberikan atasan kepada karyawan akan memberikan emotional satisfaction dalam diri karyawan, sehingga muncul POS yang kemudian mendorong peningkatan engagement, sehingga dirumuskan hipotesis 2A, yakni mentoring berpengaruh positif terhadap POS, dan yang kedua, mentoring berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap work engagement melalui POS. Jadi POS di sini memediasi berdasarkan hipotesis yang kami rumuskan. Kemudian antara mentoring dan meaningfulness. Jadi hubungan antara mentoring dan work meaningfulness sendiri sebetulnya didasarkan pada teori two factor-nya Herzberg, ya, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor ya yang membuat karyawan lebih termotivasi dalam bekerja. Yang salah satunya itu dipengaruhi oleh faktor intrinsik. Gitu. Jadi work meaningfulness ini juga hampir sama seperti POS, di mana dia itu berupa persepsi. Yang mana persepsi ini muncul ketika seorang karyawan itu merasakan bahwa pekerjaan mereka itu bermakna dan bisa memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Dan itu juga bisa terpenuhi ketika pencapaian, pengakuan, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kinerja itu bisa terpenuhi gitu. Dan di sini mentornya juga bisa memberikan dukungan yang memungkinkan terpenuhinya faktor-faktor tersebut gitu, motivasi ya. Jadi di sini keberpihakan psikologis itu kan dihasilkan dari pekerjaan tidak langsung. Dan itu berpengaruh gitu terhadap peningkatan engagement karyawan dalam pekerjaannya. Misalnya nih, ketika karyawan diberikan tanggung jawab yang besar atau misalnya diberikan satu proyek yang menantang, itu seolah-olah mereka jadi bisa menemukan makna dari pekerjaan tersebut. Dan hal ini kemudian bisa meningkatkan work engagement dari karyawan sendiri. Yang mana dirumuskan hipotesis H3A, mentoring berpengaruh positif terhadap work meaningfulness, dan H3B, mentoring berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap work engagement melalui work meaningfulness. Yang mana dengan kata lain itu artinya work meaningfulness memediasi hubungan antara mentoring dan work engagement. Nah, kemudian antara POS dan work engagement, di sini tentunya POS seperti kita tahu juga ya, bahwa POS ini bisa mendorong perilaku yang mendorong si karyawan ini untuk bisa bekerja lebih baik, baik itu in role performance atau terkait dengan job desk-nya mereka, maupun bahkan mereka juga bisa going extra mile gitu dengan mereka melakukan extra role performance mereka dengan baik, dan mana ini juga bisa mengurangi karyawan ini bisa apa ya, mengurangi tingkat ketidakhadiran dari karyawan dalam perusahaan, dan mana POS ini juga gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan, terutama secara psikologis.
Yang mana ini berkaitan erat dengan meningkatkan kesejahteraan, termasuk job satisfaction. Yang mana ketika seorang karyawan ini puas dalam bekerja, tentunya kan pada akhirnya mereka akan merasa lebih engaged dengan pekerjaannya. Begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotesis 4 dirumuskan sebagai berikut, yakni POS berpengaruh positif terhadap work engagement. Nah, kemudian terakhir ada work meaningfulness dan work engagement, di mana di sini diketahui bahwa menurut beberapa penelitian itu kan menjelaskan bahwa karyawan itu punya kemampuan untuk merasakan kebermaknaan atau work meaningfulness yang mencakup pemenuhan hak, otonomi, keputusan kerja, dan kemampuan mereka untuk mempelajari berbagai hal. Nah, ketika semua hal itu bisa meningkatkan, ya pada gilirannya itu bisa meningkatkan persepsi work meaningfulness dalam karyawan gitu. Dan di sini persepsi ini kan merupakan satu hal yang muncul secara intrinsik ya. Ketika persepsi work meaningfulness ini ada, tentunya kan motivasi karyawan juga akan meningkat. Hal ini kemudian bisa meningkatkan engagement karyawan terhadap pekerjaannya gitu. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yakni H5, yakni work meaningfulness berpengaruh positif terhadap work engagement. Baik, terima kasih untuk sebelumnya sudah dijelaskan satu persatu terkait dengan variabel yang akan kami teliti. Maka untuk mode penelitian sendiri, sebagaimana disampaikan, tujuan utamanya adalah untuk dapat melihat apakah terdapat pengaruh secara langsung daripada mentoring terhadap work engagement daripada karyawan generasi Z di perusahaan FMCG. Namun di sini kami juga melakukan penelitian terhadap adanya mediasi yang dipengaruhi oleh variabel perceived organizational support serta work meaningfulness. Dan di sini kami memiliki 7 hipotesis secara total untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara langsung antar variabel serta melihat apakah terdapatnya pengaruh mediasi, terkhusus untuk melihat mediasi dari mentoring ke work engagement melalui variabel perceived organizational support serta work meaningfulness. Kemudian metode dari penelitian ini untuk desain penelitiannya itu kami menggunakan causal explanatory study atau kami mengecek adanya hubungan sebab akibat dalam variabel, yaitu variabel dependent dan independent. Untuk data penelitian, kami menggunakan metode single cross-sectional atau pengambilan data pada satu periode waktu. Untuk data primernya itu menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-7 yang disebar melalui Google Form. Untuk teknik pengambilan sampel, kami menggunakan non-probability sampling, yaitu populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu metodenya purposive sampling. Jadi kami punya kriteria respondennya merupakan Gen Z yang bekerja di Indonesia. Dan parameter yang kami gunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 36, jadi jumlah minimum responden yang kami perlukan adalah 180 responden. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah Smart PLS 4 dengan metode Structure Equational Modeling dan operasionalisasi variabel. Untuk variabel mentoring kami menggunakan 9 pertanyaan yang dikembangkan oleh Ben Salem dan Makal. Kemudian untuk POS kami menggunakan 8 pertanyaan yang dikembangkan oleh Isenberger. Kemudian untuk work meaningfulness kami menggunakan 10 pertanyaan yang dikembangkan oleh Steger, Dick, dan Davi. Dan untuk work engagement kami menggunakan 9 item yang dikembangkan dalam teori US. Untuk bagian selanjutnya, mengenai dengan instrumen penelitian, pada penelitian ini kami akan melaksanakan penelitian secara online dengan menyebarkan kuesioner online untuk provider kuesioner berupa Google Form. Dan dalam penelitiannya, kami membagi instrumen penelitian terhadap beberapa bagian untuk memastikan bahwa kuesioner dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan penyaring. Untuk pertanyaan penyaring adalah memastikan apakah memang kuesioner dapat diisi oleh responden yang ditargetkan oleh kami sebagai peneliti, di mana kami mencantumkan 3 pertanyaan utama, yakni apakah karyawan memang Anda atau responden merupakan karyawan yang memang bekerja untuk perusahaan pada industri fast moving consumer goods atau FMCG. Lalu yang kedua, kami juga melihat apakah memang terkait dengan work engagement,
dibutuhkan periode atau masa tertentu untuk bisa melihat apakah memang mereka sudah memiliki cukup waktu untuk bisa menjawab pertanyaan pada kuesioner penelitian kami. Di mana kami juga menanyakan apakah memang mereka sudah bekerja setidaknya 1 tahun pada organisasi atau perusahaan yang dalam hal ini konteksnya adalah perusahaan FMCG. Serta yang ketiga adalah apakah memang mereka merupakan bagian dari generasi Z dengan acuan bahwa mereka lahir di tahun 1997 hingga 2012. Lalu setelah melakukan screening atau pertanyaan penyaring untuk melihat responden yang sudah sesuai dengan kriteria penelitian, selanjutnya kami juga mencatatkan profil responden berupa jenis kelamin, usia atau umur, domisili tempat bekerja mereka, serta masa kerja di perusahaan saat ini yang memang sekurang-kurangnya minimal merupakan 1 tahun masa kerja. Serta yang terakhir juga mengamati dari segi pendidikan terakhir mereka. Lalu masuk kepada variabel serta jumlah pertanyaan, kami di sini mengukur variabel dengan total item pertanyaan sejumlah 36, di mana 36 ini terbagi jadi 4 variabel yang kami teliti untuk masing-masing memiliki beberapa item pertanyaan. Yang pertama adalah untuk segi mentoring, kami mengambil 9 item pertanyaan, lalu perceived organizational support sebanyak 8 pertanyaan, work meaningfulness sebanyak 10 pertanyaan, serta work engagement sebanyak 9 item pertanyaan. Dan untuk mengukur apakah pernyataan sudah sesuai atau tidak dalam pengukurannya, kami menggunakan skala pengukuran Likert 5-point scale dengan melihat apakah alternatif pilihan itu berupa pernyataan sangat tidak setuju dari poin pertama hingga sangat setuju hingga poin tertinggi atau poin kelima. Baik, selanjutnya untuk bagian ini kita juga melihat terkait dengan uji kecocokan model atau menganalisis adanya goodness of fit. Jadi sebagaimana diketahui memang goodness of fit ini untuk melihat apakah dalam item indikator yang kami gunakan untuk penelitian ini memang dapat menghasilkan covariance yang baik atau bisa melihat bahwa sampel yang kami gunakan ini memiliki ketepatan atau tadi covariance itu bisa melihat dan menggambarkan kondisi aktual statistik. Jadi berdasarkan hasilnya ini dapat dilihat bahwa untuk pengukuran ini kami menggunakan 2 pengukuran secara absolute fit untuk bisa menggambarkan keefektifan model dalam sampel yang kami amati. Di mana kecocokan model ini yang pertama kami analisis dari SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual yang harus baiknya itu adalah memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 0,05. Di mana dalam hasil penelitian kami ini kami mendapatkan hasil 0,039 atau memang sudah memenuhi standar kriteria minimal dan dapat disebut sebagai good fit. Lalu yang kedua kami juga dari segi selain dari absolute fit kami juga menilai dari segi incremental fit, di mana incremental fit ini untuk melihat dari segi kecocokan yang dibandingkan pada beberapa model penelitian. Dan dari variabel yang kami amati ini, hasil pengukuran kami ini yang baik harus memenuhi NFI atau Norm Fit Index untuk bisa melihat tadi incremental fit, di mana nilai yang baik harus berada di antara 0 hingga 1 dan nilai yang baik itu harus lebih dari atau sama dengan 0,9 di mana dalam hal ini kami mendapatkan hasil pengukuran untuk goodness of fit sebanyak 0,864 atau dapat dikategorikan sebagai marginal fit karena mungkin tidak exact di 0,9. Tapi dalam tabel ini pengukuran dari SRMR serta NFI ini menunjukkan bahwa memang nilai kecocokannya sudah cukup baik dalam penelitian, di mana sampel penelitian yang kami miliki pada penelitian ini itu sudah menunjukkan ketepatan yang cukup dalam mengukur kondisi aktual statistik pada pengolahan sebelum nantinya kami melakukan pengolahan secara lebih lanjut. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pada pembahasan presentasi kami pada bagian analisis profil responden atau analisis demografi, di mana kami membagi responden ke dalam 4 karakteristik demografis, yakni jenis kelamin, domisili tempat kerja, masa kerja, dan pendidikan terakhir. Di mana
Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden kami adalah laki-laki dengan jumlah 102 responden atau 56,67% dari total keseluruhan. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 78 atau 43,33% dari total keseluruhan responden. Kemudian dari segi domisili, sebagian besar responden kami berasal dari Pulau Jawa, yang mana terdapat 7 kota yang memiliki responden lebih dari 10. Pertama Jakarta dengan 52 responden, Bekasi 24 responden, Tangerang 23 responden, Surabaya 16 responden, Bogor 12 responden, Semarang 11 responden, dan Karawang 10 responden. Sementara 32 responden lainnya bekerja di berbagai kota lain di seluruh Indonesia. Kemudian dari segi masa kerja, sebagian besar responden kami bekerja dalam rentang waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, di sini akan kami bahas 4 kelompok berbeda dalam masa kerja. Yang pertama, responden yang bekerja selama 1 sampai 2 tahun sebanyak 68 responden, kemudian bekerja 2 sampai 3 tahun sebanyak 64 responden, 3 sampai 5 tahun sebanyak 33 responden, dan lebih dari 5 tahun sebanyak 15 responden. Terakhir, dari segi pendidikan terakhir, sebagian besar responden kami merupakan lulusan atau saat ini menempuh sarjana, yang mana tentunya lulusan sarjana ini menjadi mayoritas dengan 153 responden atau 85% dari total keseluruhan. Sementara lulusan SMA adalah sebanyak 27 atau 15,0% dari total keseluruhan responden. Baik. Selanjutnya, dari segi analisis modal struktural, kami menganalisis intermodel melalui melihat pada nilai R-square dan justice R-square-nya. Di mana yang pertama, Passive Organization Support atau POS sebagai variabel dependen di sini dijelaskan oleh variabel independen 85,7%. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian dari segi work meaningfulness sebagai variabel dependen itu dijelaskan sebanyak 89% oleh variabel independen, sementara 11% sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dan terakhir, dari segi work engagement sebagai variabel dependen, dijelaskan sebesar 89,3% oleh variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini, ketiga variabel lainnya. Sementara itu, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Untuk uji validitas dan reliabilitas, kami menggunakan SLF, Kronba Alpha, CR, dan AVE. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai SLF, Kronba Alpha, dan CR itu semua sudah di atas 0,7, sementara nilai AVE itu sudah berada di atas 0,5. Sehingga berdasarkan hasil pengukuran ini, dikatakan bahwa seluruh indikator dan variabel ini valid dan reliable. Selanjutnya, kami akan masuk pada pembahasan mengenai pengujian hipotesis. Nah, di sini dari segi hubungan langsung atau direct effect-nya, ada 5 hipotesis yang menjelaskan adanya hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen dalam setiap hipotesis. Nah, di sini kita akan mulai membahas pada hipotesis H1, yakni mentoring berpengaruh positif terhadap work engagement, di mana dihasilkan nilai t-value sebesar 3,46, yang mana itu lebih dari 1,96 sebagai batas minimum signifikansi. Sehingga, oleh karena hubungan ini signifikan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa H1 diterima. Kemudian H2A, mentoring berpengaruh positif terhadap POS, di mana dihasilkan T-value sebesar 106,646 ya, yang mana ini lebih dari batas minimum signifikansi, sehingga H2A diterima. Kemudian, mentoring berpengaruh positif terhadap meaningfulness sebagai H3A. Di sini dihasilkan T-value sebesar 145,085, sehingga bisa kami simpulkan bahwa H3A diterima karena melebihi batas minimum signifikansi. Kemudian H4, yakni POS berpengaruh positif terhadap work engagement, di sini menghasilkan T-value sebesar 3,665, yang mana hal ini signifikan karena berada di atas batas minimum signifikansi, sehingga H4 diterima. Terakhir, H5 yang berisikan work meaningfulness berpengaruh positif terhadap work engagement itu menghasilkan nilai T-value sebesar 3,752, yang mana sudah melebihi batas minimum signifikansi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa H5 diterima. Kemudian dari segi hubungan mediasinya, di sini terdapat 2 hipotesis yang menjelaskan adanya hubungan mediasi dari variabel-variabel mediator, yakni yang pertama, POS memediasi hubungan antara mentoring dengan work engagement, sementara yang kedua, work meaningfulness memediasi hubungan antara mentoring dengan work engagement. Nah, di sini kita dapat melihat dari T-value direct dan T-value indirect. Di sini terdapat tiga jenis kesimpulan di sini. Jika T-value indirect
signifikan, tetapi T-value directnya tidak signifikan, maka terjadi mediasi penuh. Kemudian, jika T-value direct dan T-value indirect sama-sama signifikan, maka suatu mediasi dapat dikatakan mediasi secara parsial. Ketika T-value direct signifikan, tetapi T-value indirect tidak signifikan, maka dapat dikatakan tidak ada hubungan mediasi. Nah, di sini untuk hubungan mediasi oleh POS terhadap mentoring dan work engagement, di sini diketahui bahwa T-value directnya itu 4,346, sementara T-value indirectnya 3,675. Keduanya melebihi batas minimum signifikansi, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis mengenai POS memediasi mentoring dan work engagement adalah partially mediated atau mediasi parsial. Dan begitu pula halnya dengan work meaningfulness terhadap hubungan antara mentoring dan work engagement, di mana dengan T-value indirect 3,757, maka bisa dipastikan T-value direct dan T-value indirect sama-sama signifikan. Sehingga hasilnya pun juga sama, yakni mediasi secara parsial. Kemudian pada pembahasan mengenai implikasi manajerial dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kami rumuskan 3 implikasi manajerial mungkin. Yang pertama, tentunya penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan program mentoring yang terorganisasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan work engagement. Dan di sini perusahaan juga perlu untuk memperhatikan aspek-aspek yang mendorong timbulnya POS di sini ya, dengan memastikan adanya sumber daya yang memadai dari kegiatan mentoring ini, kemudian juga adanya umpan balik yang konstruktif dari atasan terutama maupun figur-figur lain yang bertindak sebagai mentor, kemudian menyediakan peluang pengembangan karir dan juga mendukung karyawan dalam mencapai tujuan mereka. Nah, dalam menciptakan inisiatif mentoring yang mendorong timbulnya persepsi work meaningfulness atau kebermaknaan kerja, perusahaan juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan mentoring ini bisa menyediakan kesempatan pembelajaran yang lebih berarti bagi karyawan dengan cara memfokuskan mentoring pada pengembangan keterampilan yang relevan, khususnya dalam jangka panjang. Kemudian memberikan tantangan dan proyek menarik, dalam arti ini memberikan proyek yang challenging, serta memfasilitasi pertumbuhan personal dan profesional dari setiap karyawan yang bertindak sebagai menti dalam kegiatan mentoring dalam perusahaan. Kemudian terakhir, perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program mentoring yang ada, yang mana ini dapat melibatkan pengumpulan feedback dari peserta mentoring, kemudian juga memantau secara berkala perkembangan karyawan, dan juga mengukur tingkat engagement juga secara berkala. Dan terutama hal ini ketika program mentoring yang diselenggarakan oleh perusahaan itu bersifat formal ya. Karena kan sebetulnya banyak program mentoring yang sifatnya informal, tetapi memang dibudayakan juga dalam perusahaan. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan bisa melakukan perbaikan dan peningkatan dalam program mentoring untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan work engagement dari karyawan itu sendiri. Oke, setelah kami melakukan analisis, mungkin berikut merupakan kesimpulan daripada hasil penelitian kami, di mana yang pertama kami melaksanakan terkait dengan pembuktian hipotesis, sebagaimana disampaikan di awal bahwa penelitian kami memang bertujuan untuk dapat mengkaji apakah terdapatnya pengaruh antara variabel mentoring terhadap work engagement karyawan, dan juga kami melihat apakah adanya peranan mediasi atau ditengahi dengan adanya beberapa variabel seperti dukungan organisasi atau perceived organizational support, serta work meaningfulness dalam melihat pengaruh hubungan tersebut. Di mana dalam penelitian ini kami mengajukan total 7 hipotesis utama, yang dimana sebagaimana disampaikan sebelumnya seluruhnya diterima. Dan dalam hal ini peranan mediasi juga kami lakukan pengelolaan datanya lebih lanjut, dan dapat disampaikan bahwa memang terdapat adanya hubungan mediasi yang memediasi hubungan antara dua variabel utama, yakni mentoring serta work engagement pada karyawan, FMCG generasi Z sebagai tujuan utama sampel penelitian kami. Dan dengan kata lain, kita juga melihat bahwa memang terdapat hubungan baik secara langsung maupun dimediasi pada setiap variabel penelitian, di mana memang untuk kedepannya memang peranan organisasi maupun karyawan memiliki peranan yang lebih lanjut dalam mendukung adanya work engagement, baik dalam segi yang diupayakan maupun tidak diupayakan, di mana akan disampaikan lebih lanjut pada bagian implikasi manajerial selanjutnya oleh teman saya. Bagian terakhir dari penelitian kami menjelaskan keterbatasan serta saran dalam penelitian ini. Untuk keterbatasannya, karena kami menggunakan cakupan geografi seluruh Indonesia, ternyata dalam pelaksanaan penelitian mayoritas responden itu hanya berasal dari 7 kota besar di Indonesia. Jadi sebanyak 82,2% itu berasal dari 7 kota ini.
Untuk responden itu juga didominasi oleh karyawan yang tinggal di Jakarta, sehingga kurang menggambarkan kriteria karyawan generasi Z seluruh Indonesia. Serta data terkait mentoring hanya diperoleh dari pihak karyawan, sehingga kami untuk analisisnya kurang melihat aspek ini dari dua sisi dari sisi perusahaannya. Serta yang terakhir, kami hanya mengukur persepsi karyawan secara kuantitatif. Kami rasa perlu adanya penelitian dengan melibatkan metode kualitatif, sehingga pada saat melakukan analisis, itu lebih broad, lebih mendalam, dan dapat memberikan insight yang lebih luas. Untuk sarannya yang pertama, perlunya ada penambahan variabel independen lain yang berhubungan dengan perilaku kerja, sehingga nanti saran yang diberikan dapat lebih relevan dan lebih terkait dengan kondisi saat ini. Untuk variabel mediator dapat ditambahkan ke dalam model penelitian, seperti beberapa jurnal acuan yang kami temukan. Untuk membuat cakupan penelitian, sebaiknya juga menggunakan wilayah yang lebih kecil, karena setelah kami lakukan pada wilayah yang luas, sampel yang diperoleh hanya berasal dari 7 kota besar. Dan peneliti dapat menggunakan reverse item untuk memastikan kevalidan dari seluruh kuesioner, serta menggunakan mixed method atau melibatkan metode kualitatif tadi selain metode kuantitatif dalam penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.